Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, setelah kalian mempelajari mengenai sel volta dan potensial elektroda, sekarang kita masuk pada subbab terakhir di sel volta, yakni penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sel volta sudah kakak singgung kemarin-kemarin, seperti baterai, itu kan termasuk ke dalam aplikasi dari sel volta. Sekarang kita masuk pada materi ini. Sebenarnya ada banyak contoh sel volta dalam kehidupan kita, namun di sini kita hanya menjelaskan contoh 3 saja mengenai penerapan sel volta. Yang pertama ada baterai atau sel kering. Yang kedua ada baterai perang oksida. Yang terakhir ada sel aki atau baterai timbal. Kenapa kok dikatakan baterai timbal? Karena katoda dan anodanya itu terbuat dari logam timbal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada baterai atau sel kering. Nah, di sini merupakan bagian-bagian dari baterai, di mana katodanya itu bermuatan positif dengan menggunakan batang grafit atau karbon. Pastanya atau larutan elektrolitnya itu MnO2 atau pirolusid, NH4Cl, serbuk karbon dan sedikit air. Kemudian di sini ada bungkus kalengnya berupa seng atau Zn sebagai anoda. Anoda di sini bermuatan negatif. Nah, baterai itu ada 2 macam. Yang pertama ada baterai primer dan baterai sekunder. Baterai primer itu di dalam reaksinya itu irreversible atau tidak dapat balik, sehingga hanya dapat digunakan 1 kali pemakaian. Ketika habis, ia tidak dapat digunakan kembali. Nah, sedangkan baterai sekunder itu reaksinya reversible atau dapat balik, sehingga ketika dipakai kemudian habis, itu bisa diisi ulang dengan dialiri dengan arus listrik. Yang pertama di sini ada baterai primer atau baterai biasa. Baterai ini disebut juga dengan sel kering. Kenapa? Karena penggunaan air pada baterai ini tuh dibatasi atau jumlahnya sedikit. Bagian-bagian dari baterai ini di anoda itu menggunakan logam Zn, sedangkan di katoda itu berupa batang karbon yang tidak aktif. Kemudian elektrolitnya atau larutan elektrolitnya itu campuran MnO2, NH4Cl dan sedikit H2O. Ada yang masih ingat apa itu larutan elektrolit? Yaitu larutan yang ketika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ion itu yang berperan dalam menghasilkan arus listrik. Reaksinya pada baterai ini di anoda itu ada Zn menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Sedangkan reaksi di katoda itu 2MnO2 ditambah dengan 2 NH4+ ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3 ditambah 2 NH3 dan air atau H2O. Kenapa kok yang bereaksi itu Mn2O2 bukan karbon? Nanti kalian akan mengerti pada materi sel elektrolisis. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua, yakni baterai alkalin. Kemudian baterai yang kedua yakni baterai alkalin. Baterai ini merupakan penyempurnaan dari baterai biasa, di mana tadi kan yang pasta tadi kan menggunakan NH4Cl. Nah, di baterai alkalin ini menggunakan dengan KOH atau kalium hidroksida. Anoda ini terdiri dari Zn, sedangkan katodanya tadi kan yang baterai biasa itu karbon. Di sini menggunakan oksida mangan atau MnO2. Sedangkan larutan elektrolitnya diganti dengan kalium hidroksida. Reaksi pada baterai ini itu sama dengan baterai biasa, di mana anodanya itu berubah Zn yang menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Katodanya 2MnO2 ditambah dengan H2O menjadi Mn2O3 plus 2 OH-. Zn di sini itu akan bereaksi dengan OH-.
membentuk ZnOH2. Sekarang kita masuk pada contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yakni sel perak oksida. Ada yang tahu ini baterai apa? Tepat sekali. Baterai ini digunakan biasanya kan pada alat-alat elektronik yang kecil seperti ROG, kalkulator, maupun pada jam tangan. Bagian-bagian dari baterai ini, di sini ada tutup anodanya, ada penampang selnya. Di sini di bagian atas itu ada anoda, di bagian bawah kemudian ada katoda, dan disekat atau dipisahkan oleh sekat di sini. Anoda yang digunakan pada sel perak oksida di sini itu berupa Zn yang sama dengan baterai tadi. Kemudian katodanya itu menggunakan Ag2O atau perak oksida, dan KOH sebagai larutan elektrolitnya. Reaksinya di anoda itu Zn ditambah dengan 2 OH- menjadi ZnOH2 ditambah dengan 2 elektron. Sedangkan reaksi di katoda itu Ag2O ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag ditambah dengan 2 OH-. Reaksi totalnya Zn ditambah Ag2O ditambah H2O menjadi ZnOH2 ditambah dengan 2 Ag. Nah, contoh yang terakhir itu ada baterai timbal. Ini apa? Ada yang tahu? Ini itu aki. Biasanya kan digunakan pada alat-alat transportasi seperti mobil dan motor. Biasanya kan pada lampu-lampu motor itu kan perlu aki yang menghasilkan arus listrik. Nah, bagian-bagian dari aki di sini, bagian atas ada anoda yang bermuatan negatif, katoda yang bermuatan positif. Masih ingat singkatan kemarin kalau sel volta itu kapan? Katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis kanap, katoda negatif dan anoda positif. Bagian-bagiannya di sini, katodanya itu terbuat dari timbal oksida, sedangkan anodanya itu logam timbal dengan larutan elektrolitnya asam sulfat atau H2SO4 yang merupakan asam kuat. Sel ini disebut juga dengan sel penyimpan karena sel ini itu dapat menyimpan listrik yang mana dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Sel ini itu dapat bertahan dalam kondisi ekstrim dan guncangan oleh alat transportasi dan digunakan dalam skala kontinu atau bertahun-tahun. Nah, baterai ini kan tadi elektronegatifnya itu dari logam Zn, sedangkan elektroda positifnya itu dari timbal oksida. Reaksinya pada sel Ag di sini di anoda itu Pb ditambah dengan SO4 2- ini berasal dari larutan elektrolit ini menjadi PbSO4 ditambah dengan 2 elektron. Reaksi di katoda PbO2 ditambah dengan SO4 2- ditambah 4H+ ditambah dengan 2 elektron menjadi PbSO4 ditambah 2 H2O. Reaksinya di sini tinggal dijumlahkan saja. Kemudian ketika Ag ini digunakan, ketika Ag ini menghasilkan listrik, anoda dan katoda di sini akan bereaksi dengan SO4 2- menjadi PbSO4. Nah, PbSO4 ini itu akan melapisi dari permukaan anoda dan katodanya. Ketika sudah terisi penuh atau terlapisi seluruhnya, itu tidak akan berfungsi
sehingga aki di sini tidak akan menghasilkan arus listrik. Sel aki ketika menghasilkan listrik itu membutuhkan ion H+ dan SO4 sehingga semakin sering aki digunakan, semakin menghasilkan listrik, maka larutan elektronnya akan semakin berkurang dan ion-ionnya akan semakin hilang, sehingga listrik yang dihasilkan nantinya akan semakin melemah. Nah, oleh karena sel ini merupakan reaksi reversible atau dapat balik atau kesetimbangan, maka ketika sel ini habis listriknya, itu dapat diisi ulang dengan dialiri dengan arus listrik atau di charge, sehingga lapisan di sini PbS4 di sini itu akan kembali semula. Begitu pula dengan larutan elektrodnya, ion-ionnya itu akan naik kembali seperti semula. Reaksinya merupakan reaksi kebalikan dari tadi, yang mana reaksi di anoda ini itu PbSO4 ditambah dengan 2H2O menjadi PbO2 ditambah 4H+ ditambah 2 ditambah SO4 ditambah 2 elektron. Sedangkan reaksi di katodanya PbSO4 ditambah dengan 2 elektron menjadi Pb plus SO4 Reaksinya di sini dijumlahkan saja. Nah, ketika penggunaan sel aki ini itu menghasilkan hasil samping berupa elektrolisis air, dan tentu saja air yang di sini akan menguap, sehingga penting untuk menambahkan air terdistilasi ke dalam baterai timbal. Namun baru-baru ini telah ditemukan elektroda yang paduan antara timbal dan kalsium yang dapat mencegah elektrolisis air. Baterai modern dengan jenis logam elektroda ini itu bersifat sistem tertutup dan disebut dengan baterai penyimpan tertutup yang tidak memerlukan penambahan air, jadi lebih efisien dibandingkan dengan baterai yang menggunakan elektroda timbal biasa tanpa ada campuran kalsium. Demikian penjelasan dari kakak mengenai penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.